Halo, hari ini kita ketemu lagi ya bersama saya Enda Retno Nurpanawati dalam program acara Wawancakra Tanya Dokter episode 2. Kita bersama dengan Dokter Eti. untuk menyambut Hari Perempuan kemarin dengan tema kesetaraan gender. Kita udah tanya-tanya nih dok ke teman-teman Cakra tentang kesetaraan gender. Sekarang kita tanya nih ke dokter, jawabannya benar atau enggak sih? Oke, untuk memperingati Hari Perempuan kemarin tahun ini dengan tema kesetaraan gender, kita udah nanya nih dok ke insan Cakra tentang kesetaraan gender. Hari ini kita tanya ke dokter ya tentang kesetaraan gender. Jadi dok, kan banyak nih yang suka keliru tentang gender dan seksualitas. Sebenarnya gender dan seksualitas itu adalah sama ataukah berbeda sih dok? Sebenarnya sih mirip ya, cuma artinya kalau misalnya seksualitas tuh lebih kepada fungsi reproduksinya ya. Jadi misalnya yang perempuan dengan fungsi reproduksinya dan laki-laki dengan reproduksinya. Tapi kalau gender kita biasanya lebih ke perannya, karakteristiknya ya antara laki-laki dan perempuan gitu. Oke dokter, jadi sebenarnya apa sih itu dok kesetaraan gender? Jadi sebenarnya kesetaraan gender itu adalah pandangan bahwa semua orang itu seharusnya memiliki perlakuan yang setara atau yang sama dan tidak didiskriminasi berdasarkan gender mereka. Karena kita tahu kan Mbak bahwa gender itu bersifatnya juga kodrati. Jadi kita tidak bisa milih juga tuh terlahir sebagai perempuan atau laki-laki. Oke dok, berarti contoh kesetaraan gender apa sih dok? Contohnya sebenarnya banyak ya. Yang pertama harus memiliki posisi yang sama di masyarakat. Kemudian juga mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya bagi perempuan ya. Kemudian juga tidak diberlakukan kasar. Kemudian juga sebaiknya tidak ada kesenjangan di dunia kerja dan lain-lain juga masih banyak sih Mbak. Baik dok, sebenarnya kan dari definisi tadi kita tahu kesetaraan gender itu masih ada di Indonesia ya dok ya. Sebenarnya contohnya apa saja sih dok di Indonesia tentang kesetaraan gender oleh perempuan? Masalah di Indonesia sih yang paling banyak sih masih ya. Jadi harusnya memiliki kesempatan untuk pendidikan yang setinggi-tingginya karena kita masih tahu banyak yang masih tidak boleh bersekolah tinggi atau bahkan tidak diperbolehkan untuk sekolah. Tapi biasanya memang masalah ini timbul dari keluarga atau komunitas yang pendidikannya masih rendah ya. Jadi memang apalagi misalnya di kota-kota yang belum seperti misalnya Jakarta gini ya, masih banyak juga yang anak-anak atau yang masih umur pubertas sudah dipaksa untuk menikah muda gitu. Padahal kita tahu kan kalau misalnya umur masih belasan atau masih belum dewasa kan belum ada kematangan di fisik dan mentalnya ya, jadi otomatis itu juga ada masalah. Kemudian mungkin di wanita-wanita atau perempuan-perempuan itu masih ada mendapatkan perlakuan kasar ya dari laki-laki. Biasanya memang ini banyak terjadi pada lingkungan rumah tangga atau juga pada saat misalnya pacaran ya. Jadi kadang kita tuh sering dijadikan objek kekerasan laki-laki juga. Itu mungkin masalah yang ada di Indonesia juga. Kemudian mungkin masalah juga di kesenjangan tempat kerja, misalnya perempuan itu ada pembedaan ya di bagian misalnya jabatan, kemudian jam kerja, kemudian mungkin sampai gaji ya. Nah, tapi ataupun mungkin memang kadang wanita hamil ya, kadang kita perlu adanya toleransi jam kerja bagi wanita hamil sehingga produktivitasnya tetap terjaga ya walaupun dia sedang dalam hamil. Jadi intinya adalah kesetaraannya di jam kerjanya juga gitu. Baik, yang terakhir ya dokter ya, apa pesan dokter untuk seluruh perempuan di Indonesia yang sedang menonton acara hari ini? Oke, paling pesannya atau penutupnya ya Mbak ya. Jadi kesetaraan gender ini sebenarnya bukan pemberian hak dan kewajiban yang sama persis antara laki-laki dan perempuan. Tapi lebih kepada bagaimana sih mengoptimalkan perannya gitu dalam hak dan kewajibannya tadi. Jadi jika semua kesetaraan sudah ada, bisa memberikan kita kesempatan yang seluas-luasnya untuk lebih
melaksanakan hak dan kewajibannya antara laki-laki dan perempuan itu tanpa adanya diskriminasi gitu. Baik dokter, sekian ya tanya jawab tentang kesetaraan gender pada pagi hari ini. Semoga Insan Cakra dan sahabat Cakra sedikit menambah pengetahuan tentang kesetaraan gender ya. Sampai ketemu di wawancara selanjutnya. Bye-bye. Aku bye. Pertanyaan yang pertama ya dokter ya. Apa sih kesetaraan? Oke dok, sebenarnya Mbak tuh jangan ketawa. Oke, jadi Baik dokter, sudah cukup ya dok ya tentang kesetaraan gender. Saya lupa. Baik dokter, sekian ya tanya jawab pada pagi hari. Dokter jangan lihat aku dulu. Baik dokter, sekian ya tanya jawab pada pagi hari ini. Wah, padahal aku udah lihat.